welcome back to my channel karena semuanya ada di sini. So, ini sebenarnya video yang nggak direncanain sama sekali. Karena gue tadi ngeliat berita di YouTube bahwa ada satu klinik di Jakarta Pusat yang disegel sama polisi. Ternyata itu adalah klinik aborsi ilegal. Dan itu pasiennya itu selama 21 bulan itu 1000-an pasien datang ke klinik itu cuma satu klinik doang loh, dan gue percaya banget nggak usah seluruh Indonesia, cuman di Jakarta aja kita cuman bilang di Jakarta aja, nggak usah seluruh Indonesia. Gue yakin masih banyak banget klinik aborsi ilegal di Jakarta yang belum tertangkep sama polisi. Dan gue terenyuh dengan jumlah angka pasiennya segitu, dan gue tertarik untuk bikin video ini supaya kalian enggak melakukan itu. Jangan lupa like video aku, jangan lupa juga untuk subscribe channel aku. Yuk kita mulai. Jadi ini berdasarkan dari YouTube channelnya Kompas TV. Ini kliniknya ada di daerah kawasan Paseban, Jakarta Pusat. Dan 21 bulan itu pasiennya itu sekitar 1000-an orang. Dan diketahui telah mengaborsi sebanyak 903 janin selama 21 bulan. Terus kayak itu banyak banget, hampir 1000-an. Ini kan masih kisaran ya, kisaran. Jadi nggak ada angka pasti gitu jumlah janin yang udah dibuang tuh berapa, ini masih kisaran. Jadi gue kayak terenyuh untuk bikin video ini. Kenapa? Karena menurut gue di Indonesia itu masih amat sangat tabu untuk ngomongin yang namanya seks. Dan sangat tabu juga untuk ngomongin yang namanya, apalagi yang para remaja SMP, SMA yang belum menikah gitu ya. Pasti, iyalah SMP, SMA pasti nggak nikah, untuk beli yang namanya alat kontrasepsi. Ingat ya, di video ini perlu gue bilang, jangan menjudge gue, juga gue tidak mensupport kalian untuk melakukan seks bebas. Tapi again, di dunia sekarang ini, di zaman sekarang ini, gue mungkin orang tua bisa jaga anak-anak di dalam rumah gitu ya, supaya anaknya baik-baik. Tapi kan orang tua nggak bisa 24 jam nonstop jagain anak-anaknya, kamu jangan gini, gitu-gitu kan. Jadi mau lo ngelakuin narkoba, mau ngerokok, mau seks bebas, pas segala macam, itu adalah keputusan dari diri sendiri. Oke. Nah, di sini gue mau bilang ke kalian untuk mencegah kalian kalau misalkan kalian melakukan seks bebas nih ya, seks bebas sebelum nikah, ataupun kalian sendiri yang udah nikah pengen menunda mempunyai momongan, ya boleh dicoba trik ini. Tapi gue sekarang mungkin bisa dibilang video ini mungkin sex education, sedikit tentang sex education ya. Gue punya beberapa teman yang memang hamil di luar nikah. Abis itu ada juga yang melakukan aborsi, ada juga yang juga yang nikah gitu ya. Jujur, gue orangnya bukan orang yang suka menjudge orang. Gue bukan orang yang suka kayak menghakimi orang dan suka ngurusin urusan orang. Itu nggak gue banget. Jadi kalau misalkan teman-teman gue cerita, gue hamil di luar nikah, gue akan no comment, kecuali kalau dia datang ke gue cerita sama gue, baru gue akan dengerin cerita dia. Tapi kalaupun dia memutuskan untuk aborsi, itu urusan dia, bukan urusan gue. Dan gue nggak akan menjudge atau menghakimi dia. Apapun yang dia lakukan gitu ya, itu bukan urusan gue. Gue juga punya dosa sendiri gitu ya. Jadi menurut gue orang-orang yang hamil di luar nikah terus yang memutuskan untuk aborsi, itu mereka ada beberapa alasan sih, kayak mereka belum siap punya anak, habis itu dia juga gak yakin apakah nanti
pacar gue ini apa namanya bakalan terus selamanya sama gue. Habis itu ada juga paling banyak sih karena takut sama omongan orang lain ya, takut sama orang tua, sama keluarga, dan omongan orang sekitar tentang oke, gue hamil di luar nikah atau segala macem. Ingat, pokoknya intinya lebih ke beban sosial sih yang gue tangkep itu lebih banyak. Perlu kalian ketahui bahwa di Indonesia itu akte kelahiran anak itu bisa digunakan hanya nama ibu aja. Jadi tanpa ada nama ayah tuh bisa. Karena temen gue, dia hamil di luar nikah, abis itu dia nikah, tapi suaminya kayak nggak bertanggung jawab gitu, nggak jelas, asal nikah-nikah doang gitu. Abis itu akte kelahiran semua anaknya itu pure cuma nama ibu doang, jadi nama ayahnya itu dikosongin, nggak ada. Jadi perlu kalian ketahuin ya, bahwa kalau misalkan kalian takut, aduh nanti anak gue nggak punya akte kelahiran, di Indonesia bisa cuman pakai nama ibu aja, gitu. Menurut gue pernah tinggal di Eropa dan sekarang tinggal di Amerika, jadi gue kurang lebih mengetahui dunia pergaulan bebas di Eropa dan di Amerika gitu ya. Kalau misalkan di luar negeri, itu anak SMA aja tuh udah pakai pil KB. Mereka tuh rutin minum pil KB, ada juga sih yang enggak. Tapi di luar negeri itu untuk kayak ngomongin soal pil KB, seks, abis itu kayak pokoknya alat kontrasepsi itu bukan menjadi hal yang tabu, itu menjadi hal yang biasa gitu. Bahkan kalau misalkan amit-amit waktu pas kita sekolah ada yang hamil gitu ya, itu sekolah itu bukannya akan drop out itu siswa atau siswi, enggak, tapi mereka tuh diperbolehin kayak misalnya ikut sekolah dulu sampai misalnya 3 bulan gitu ya, karena perutnya kan belum gede-gede banget. Ntar kalau udah mau ngelahirin, udah berapa bulan, itu dia diperbolehkan cuti. Jadi nanti kalau misalkan itu anak udah lahiran, nanti dia boleh balik lagi ke sekolah tanpa harus di drop out. Tapi bedanya kalau di Indonesia adalah kalau misalkan ada siswi yang hamil, itu pasti di drop out sama sekolah, karena nggak mau mencemarkan nama baik sekolah, katanya seperti itu. Ya itu sih it's okay ya, gue nggak mau komentar soal itu, tapi kayak disayangkan aja gitu, kenapa kayak gitu. Dan di luar negeri itu apa ya, sex education-nya tuh oke banget, bahkan tuh mereka tuh ada pelajaran kayak khusus untuk tentang seks, dan mereka tuh belajar bener-bener reproduksi wanita dan pria tuh seperti apa, ini tuh namanya apa, bener-bener dijelasin gitu. Sedangkan kalau di Indonesia, gue tuh cuman dapet sex education tuh waktu gue SMP kalau nggak salah, itu juga cuman 1 hari dengan durasi kayak mungkin 1 jam gitu, dan itu sama sekali apa ya, orang yang ngejelasin tuh masih kayak takut-takut gitu loh, kayak yang tadi gue bilang, karena Indonesia tuh masih tabu untuk ngomongin seks. Jadi gue tertarik banget pengen ngomongin ini ke kalian, supaya kalian tuh dapat ilmu, supaya kalian tuh kalau misalkan kalian ya seks di luar nikah gitu ya udah dosa gitu ya, seks di luar nikah tuh udah dosa. Jangan sampai amit-amit nanti lo hamil, lo buat dosa lagi, yaitu adalah aborsi. Jadi jangan menutupi dosa dengan dosa lagi gitu. Gue amat sangat salut buat orang-orang yang hamil di luar nikah, abis itu tapi mereka langsung nikah gitu, atau nggak nikah cuman anaknya dilahirin. Jadi bener-bener bertanggung jawab. Gue salut banget buat kalian. Dan di luar negeri pun para remaja itu udah banyak yang minum pil KB gitu. Dan karena di sini tuh yang di Amerika nih ya, gue ngomongin pil KB tuh gampang banget didapetin gitu ya. Kita nggak harus ke rumah sakit, konsultasi ke dokter segala macem, karena banyak banget online website yang jual pil KB. Lo tinggal cari di Google pil KB gitu misalnya, itu banyak banget. Nanti mereka akan minta
data-data lo, ada beberapa pertanyaan yang harus lo isi. Habis itu pil KB-nya langsung bakal dikirimin ke rumah lo. Bahkan lo bisa berlangganan sama misalnya online shop tersebut. Jadi setiap 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali itu nanti mereka akan rutin kirimin pil KB ke rumah lo. Jadi untuk dapetin pil KB tuh di luar negeri tuh gampang banget. Dan ada juga misalnya kalian berhubungan tanpa menggunakan alat pengaman. Habis itu sengaja atau tidak disengaja si prianya ini mengeluarkan sperma di dalam vagina wanita. Itu kan bisa bikin kita hamil nih para wanita nih ya. Buat kalian nih kalau nggak tahu nih ya, atau yang pura-pura bodoh. Jadi kalau misalkan cowoknya itu cerot di dalam sampai batuk gue. Jadi kalau misalkan si cowoknya itu cerot di dalam alias keluar di dalam, itu tuh kita bisa hamil, oke? Abis itu yang harus kalian lakuin adalah, di Indonesia juga ada kok, di Indonesia juga ada, cuman gue yakin di Indonesia nggak dijual bebas, jadi harus ke dokter. Nah sedangkan di luar negeri, gue nggak tahu namanya apa, tapi itu kalau misalkan kita berhubungan, abis itu si cowoknya keluar di dalam dan kita nggak pengen hamil, itu kita bisa minum pil yang kita minum sesudah berhubungan seks, setelah berhubungan, oke? Jadi kita minum pil itu, nanti kita nggak akan hamil. Gue lupa namanya apa, pokoknya pil itu nanti kalau misalkan gue nemu namanya apa, gue akan tulis di sini. Dan di luar negeri untuk mendapatkan pil itu juga nggak susah, karena dijual bebas tanpa harus ada resep dari dokter. Tapi beberapa apotik itu tuh punya ketentuan yang berbeda-beda. Ada yang pilnya tuh dipajang gitu secara bebas, lo tinggal ambil, habis itu bayar di kasir. Ada juga yang lo harus datang ke apotik, lo harus ngomong sama apotekernya, gue mau beli pil setelah berhubungan karena gue nggak mau hamil. Nanti dia akan mendata nama lo siapa, umur lo berapa, habis itu kapan lo berhubungan. Pokoknya pertanyaan standar yang tidak akan menyulitkan lo untuk mendapatkan pil tersebut gitu. Gue juga yakin dokter di Indonesia tidak akan kasih kamu pil itu misalnya usia kamu 18 tahun atau 17 tahun. Terus kamu ujuk-ujuk ke dokter, "Dok, saya mau minta pil untuk ini dong, yang setelah berhubungan supaya saya nggak hamil," gitu ya. Pasti itu dokter nggak bakalan ngasih ke lu gitu ya, tanpa lu didampingin sama orang tua. Mungkin kalau misalkan lo umur 17 atau 18 tahun atau mungkin di bawah itu, lo ke dokter, lo minta pil itu, tapi dengan membawa orang tua lo, pasti dokter akan oke, diizinin gitu. Tapi kan nggak mungkin lo ke dokter abis itu dengan membawa orang tua lo. Kalau nggak lo digampar sama emak bapak lo, kamu udah berhubungan sebelum nikah, langsung digorok gitu leher, iya kan? Abis itu selain pil tersebut untuk mencegah kehamilan, tentunya pasti kalian udah pada tahu, yaitu adalah kondom wanita dan kondom pria. Selain untuk mencegah kehamilan, kondom juga berfungsi untuk supaya supaya kita nggak tertular sama penyakit kelamin. Kita kan nggak tahu cowok kita amit-amit punya penyakit apa, atau cewek kita punya penyakit apa gitu ya, kita kan nggak tahu. Jadi amat sangat-sangat disarankan kalau kalian berhubungan menggunakan kondom. Kalau misalkan cowok kalian nggak mau pakai kondom, ya kalian yang pakai kondom. Dan kondom sama di luar negeri sama di Indonesia tuh sama. Di supermarket di mana-mana tuh ada, kalian tinggal ambil. Cuman bedanya kalau misalkan di Indonesia itu pasti kalian malu kalau ke supermarket abis itu beli kondom tuh, kayaknya kalian tuh beli kayak beli racun atau beli narkoba gitu, kayaknya malu banget gitu. Kalau misalkan kalian malu beli kondom secara langsung gitu ya, face to face sama mbak atau mas di supermarket, di minimarket gitu ya, itu kayak di online kayak di Tokopedia, blibli.com, itu tuh ada yang jual kondom. Coba gue make sure ya.
ada di Tokopedia, ada yang jual kondom. Jadi kalau misalkan kalian malu untuk beli kondom di minimarket karena takut dilihatin orang sekitar gitu ya, ya udah kalian beli aja di di online. Abis itu stok, taruh di tas kalian, karena kan kalian nggak tahu apa yang akan terjadi gitu ya. Abis itu dan bedanya kalau beli kondom di luar negeri itu menjadi hal yang biasa. Ya udah, kalau lo beli kondom nggak ada yang heran, biasa aja gitu. Habis itu kondom udah, pil KB udah, pil setelah berhubungan juga udah. Habis itu pakai spiral, pakai KB spiral. Itu KB spiral itu KB yang bentuknya T yang dimasukin ke dalam vagina wanita. Spiral itu harus dilakuin sama dokter. Jadi kalian itu harus ke dokter. Kalian harus ke dokter pasti. Dan gue rasa dokter di Indonesia tidak akan kasih ngebolehin kamu pakai spiral kalau misalkan kamu masih kayak 17-18 tahun tanpa bimbingan, tanpa ada orang tua yang mendampingi. Tapi kalau di luar negeri, gue jarang sih ngeliat temen gue yang belum nikah pakai KB spiral tuh, hampir nggak pernah. Malah rata-rata tuh semua orang yang gue tahu, teman-teman gue di luar negeri itu kadang-kadang pakai KB spiral itu kalau misalkan dia udah nikah atau udah ngelahirin punya anak, dia baru pakai KB spiral. Terus sama alat pengukur kesuburan. Jadi selain tespek itu adalah alat untuk kasih tahu pakai air kencing, abis itu kamu bisa tahu kamu hamil apa enggak. Nah, selain tespek ada juga namanya alat untuk mengukur kesuburan. Jadi orang tuh bisa chance-nya tuh lebih gede kalau kalian berhubungan pada saat kalian lagi masa subur, si ceweknya lagi masa subur, itu chance-nya, kesempatannya untuk hamil tuh lebih besar dibanding saat si wanitanya itu lagi nggak subur. Makanya buat kalian yang pengen hamil, pasti punya kalkulator sendiri, hitung-hitungan sendiri kapan sih masa subur gue, jadi saatnya gue untuk berhubungan sama suami supaya gue hamil. Nah, tapi itu bisa dilakukan juga untuk mencegah kehamilan. Kalian harus nonton videonya, aku kasih linknya di bawah, karena aku udah bikin cara pakai alat kesuburan tuh kayak gimana. Tapi di situ aku ngomongin gimana caranya pakai alat kesuburan supaya itu kalian hamil. Nah, kalian tinggal pakai caranya untuk sebaliknya. Jadi misalkan kalau misalkan alat kesuburannya bilang kalau kamu lagi subur gitu ya, oke, kamu hari ini kamu subur, ya udah kamu nggak usah berhubungan. Tapi kalau misalkan alat kesuburannya bilang oke, kamu lagi nggak subur, ya bongo, silakan gitu ya. Jadi kalian nonton aja videonya, aku kasih linknya di bawah, karena aku nggak mau ngomongin panjang lebar tentang itu karena aku udah bikin videonya. Kalian harus inget ya, bahwa hal-hal yang tadi gue kasih tau ke kalian itu bukan berarti 100% bisa ampuh mencegah kehamilan. Karena kalau misalkan kalian berhubungan pada saat kalian lagi nggak subur pun, itu chance-nya masih ada. Kalau kalian tuh masih bisa hamil tuh masih ada. Cuman memang chance-nya lebih sedikit dibandingin kalian berhubungan saat kalian masih masa subur. Dan walaupun kalian pakai alat kontrasepsi, mau pakai spiral, mau pakai kondom, mau pakai pil, itu ada aja yang kebobolan. Karena temen gue itu dia udah nikah, terus dia pakai pil KB karena dia pengen menunda punya momongan, tetap hamil. Kalian walaupun pakai kontrasepsi, kalau kalian tetap berhubungan, ya pasti adalah resiko-resikonya gitu ya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, seperti itu. Gue rasa kalau kalian ke dokter pun pasti dokter juga ngomong sama kayak gue, bahwa ini tidak menjamin 100% menunda. Pasti dokter akan bilang 90% atau 98%, 99%, pokoknya dokter nggak pernah bilang 100%. Jadi gue pengen ngebantu kalian, kurang lebih kalian mengerti apa yang harus kalian lakukan untuk mencegah atau menunda yang namanya kehamilan tuh kayak apa. Mudah-mudahan dengan video ini secara tidak langsung gue
pengen ngebantu kalian untuk mengurangi angka aborsi. Karena jujur waktu pas tadi gue ngeliat berita tuh gue kayak sedih banget gitu, sedih banget. Karena itu jumlah pasiennya tuh nggak sedikit, dan itu masih cuman satu klinik doang. Dan gue percaya masih banyak banget klinik-klinik aborsi ilegal. Nggak usah di Indonesia deh, di Jakarta tuh masih banyak banget. Bahkan kalau nggak salah tuh di Raden Saleh, di dekat rumah sakit Cikini. Karena opung gue tuh kalau dari dulu kalau sakit selalu dibawa ke rumah sakit Cikini, dia itu di Raden Saleh, Jakarta Pusat. Itu kalau gue jalan sendiri di depan rumah sakit kan banyak jajanan tuh, terus gue makan gitu di situ. Terus gue jalan, mau jalan sendiri kek, mau jalan sama cowok kek, sama adik gue, sama nyokap gue, sama kakak gue, itu banyak banget yang manggilin kayak klinik, klinik, klinik. Terus banyak banget tulisan sepanjang Raden Saleh tuh kayak klinik, klinik, klinik. Awalnya gue pikir kayak ini klinik banyak banget di Raden Saleh gitu ya, mungkin gara-gara deket rumah sakit Cikini kali, rumah sakit besar atau apalah. Gue mikirnya kok banyak banget itu klinik-klinik. Ternyata banyak banget orang yang manggil klinik, klinik, klinik. Dia kira gue lagi nyari klinik buat aborsi, ternyata banyak banget di Raden Saleh tuh kayak calo-calo untuk klinik aborsi. Jadi gue yakin masih banyak banget klinik di Jakarta, klinik aborsi ilegal yang belum terungkap. Jadi dengan video ini semoga bisa membantu kalian yang mungkin kurang lebih malu untuk bertanya soal sex education. Kalau misalkan kalian malu komen di video ini, kalian feel free untuk kontak gue, DM gue ke Instagram gue, ajuin pertanyaan kalian tentang, Kak, kalau aku berhubungan gini. Silahkan, kalau kalian malu komen di bawah, kalian bisa DM gue. Again, gue bukan orang yang mau menjudge orang dan menghakimi orang, karena setiap orang pasti punya dosanya masing-masing, dan gue juga bukan manusia sempurna. Ya gitu. Karena gue nih orang Indonesia ya, gue orang Indonesia. Si Tony tuh orang Amerika. Kita terlahir dan datang dari kultur yang berbeda. Sampai hari ini pun kalau misalkan gue lagi jalan sama orang tua gue, lagi jalan sama bapak gue nih ya, sama Tony. Mungkin Tony kalau misalkan dia cium gue, si Tony-nya merasa kayak ya it's okay, itu kan ciuman, itu kan cara gue untuk mengekspresikan dan menunjukkan kalau gue sayang sama lo. Jadi dia kalau mau cium gue, cium aja. Ya mungkin kalau misalkan bokap gue nggak ada di sekitar gue nyaman-nyaman aja. Tapi kalau misalkan ada orang tua gue di sekitar gue, terus tiba-tiba Tony cium gue tuh jujur sampai hari ini, walaupun gue hamil, udah menikah, itu kayak nggak nyaman gitu. Karena memang budaya kita kan memang begitulah ya, memang beda gitu sama budaya luar negeri. Jadi gue pas pacaran gue udah bilang sama Tony untuk gak usah cium-cium gue deh kalau depan orang tua gue. Dan sampai hari ini pun gue kadang suka bilang sama Tony untuk gak usah cium-cium gue depan orang tua gue, karena gue gak nyaman. Ya udahlah, itu semoga gue tidak dijudge yang jelek-jelek sama yang nonton video ini, karena gue pure pengen ngebantu untuk mengurangi yang namanya angka aborsi di Indonesia, karena gue cukup prihatin sih dengan berita itu. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel aku, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, love you. Mwah.